ambil contoh lah, contoh pendidikan anak. Sampai dengan kita katakan sekarang nih, hari ini kita perlu katakan 100 juta untuk kuliah. Kita cita-cita untuk menguliahkan anak, ya. Hari ini kita dapat informasi di sana sini, katakan sekarang biaya kuliah itu kurang lebih perlu overhead 100 juta. Anggaplah seperti itu, gitu ya. Anak kita masih akan 5 tahun yang akan datang kuliahnya. Kita hitung saja kebutuhan masa datang dengan asumsi yang sederhana, gitu ya, bahwa akan ada kenaikan biaya 10% setiap tahunnya. Dapatlah 161. Ini cara ngitungnya gampang, Bu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tahun ini 100 juta, tahun depan tambah 10%, 110. Tahun kedua, maka 110, tambah 10% lagi, dan seterusnya sampai tahun kelima, maka didapat nilai 161 juta rupiah. Nah, 161 juta rupiah ini kita konversikan dengan harga emas saat ini. Maka yang kita perlukan adalah sebetulnya sekitar 185 gram. 189 gram. Kalau kita konversi nabung emas per bulannya berapa? 3,2 gram. Jadi 189 dibagi 5 tahun, dibagi 2, dan 12 bulan. Ya. Kurang lebih kita targetkan menabung emasnya 3,2 per bulan. Nah, ini salah satu cara. Makanya Bapak Ibu kemarin saya minta untuk bisa melakukan menilai ya profil risiko kita itu terkait dengan cara ini. Ya. Ada yang profil risikonya itu memang harus cara begini, menabung, tapi juga mungkin ada profil risikonya, ya sudah beli aja 180 gram semuanya hari ini, selesai. Ada yang seperti itu, gitu. Memang profil risikonya ada yang berbeda-beda. Itu caranya kita menggunakan emas kaitannya dengan kita merencanakan keluarga. Oke, sampai di sini ya. Jadi Bapak Ibu tadi kemarin kalau sudah mengisi kuesioner dan sudah mendapatkan skor ya, ada yang dapat skornya di atas 20 gitu ya. Ada yang skornya antara 10 sampai 15 gitu ya. Ada yang di bawah 10 gitu ya. Nah, saya dapatkan dari guru saya ini dibagi menjadi 4. Yang skornya di atas 20 ada, Pak? Bapak Ibu ada yang sudah nyoba skornya di atas 20? Oh, ada. Yang di antara 15 sampai 20? Waduh, ini di skor berapa nih? Jangan di antara ini 10 sampai 14 semua nih ya? Iya, Pak. 10 sampai 14. 14 ya. Yang di bawah itu ada yang secure di bawah 10? Ya, jawabannya ini. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya kategorinya moderat, caranya seperti ini yang disarankan. Beli, simpan. Kalau cara yang lebih secure lagi, gitu yang tadi seperti di bawah 10, nah, dan gini Bapak Ibu sekalian ya, jadi ini tidak terkait dengan nilai kekayaan kita. Ya, bisa jadi, maaf, bisa jadi ada orang kaya yang profilnya dia moderat, ada orang yang lebih sedikit kekayaannya, tapi profil dia agresif, gitu ya. Jadi tidak terkait dengan jumlah kekayaan kita. Nah, cara menggunakan ini. Jadi kalau yang secure, maka uangnya didepositokan. Hasil dari deposito itu, ini contoh ya, contoh. Mau deposito, mau reksadana, mau di apa gitu ya, yang intinya di situ ada lebih aman gitu. Bagi hasilnya baru diberikan dalam investasi emas. Ini cara yang disarankan untuk orang-orang yang punya profil risiko secure. Ya. Jadi profil moderat itu ya sudah ada uang belikan simpan. Ya. Ada uang belikan simpan sesuai dengan rencana-rencana kita tadi. Ya. Ada profil yang balance. Balance itu tadi skornya berapa? Antara 15 sampai 20. Nah, balance ini lebih banyak pilihan. Ya. Kita mendekati moderat tadi ya, beli, simpan gitu ya.
atau model cicil, tabungan dan sebagainya yang sekarang banyak beredar gitu ya. Mana yang lebih cocok dengan pandangan fikih syariah yang kita yakini gitu ya, pilih gitu ya. Kita nyicil dalam bentuk, nah nanti saya jelaskan ke berikutnya, untuk logam mulia itu menjadi fasilitas yang memudahkan kita. Ada dicicil dalam bentuk kita mau beli 100 gram, dicicil rupiah, tapi juga kita ingin di 100 gram bisa dengan dicicil beli emas yang kecil-kecil. Gitu ya. Kalau mau secara syariahnya aman gitu ya, hati-hati tadi ya. Nah, ada juga yang elektronik. Ya, sekarang sudah banyak elektronik. Ya, saya sarankan kalau elektronik betul-betul dikaji, Bapak Ibu. Saya pikir sudah punya pandangan gitu ya, mana-mana yang secara pemahaman syariat kita lebih aman gitu ya. Ini maaf nyebut merek nih, nggak sempat, lupa dia. Abaikan mereknya gitu ya. Kalau saya pribadi, yang penting adalah pertama tadi ya, sesuai dengan pilihan kita yang lebih aman, lebih sesuai dengan pemahaman syariat kita. Yang kedua, aksesnya mudah. Ada yang bagus, tapi tempatnya di Antam di Jakarta ya, di Pulau Gadung. Jadi agak kesulitan gitu ya. Jadi kalau ada akses yang lebih dekat dengan kita, pilihannya lebih mudah, itu bisa kita gunakan. Nah, yang keempat adalah agresif. Nah, agresif ini ya, take risk lah, berani ambil risiko. Diputer nih, emasnya diputer, emasnya diperjualbelikan atau mungkin ikut trading. Berapa deh? Ceban. Nah, ini cara menggunakan investasi sesuai dengan. Nah, tadi kalau kebanyakan asli moderat ya, paling murah beli. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara memiliki emas? Nah, gampang nih. Yang jelas toko emas gitu. Toko emas ada di mana-mana, silakan beli. Yang kedua adalah dari investor atau perorangan atau organisasi. Dan tadi ada saya sebutkan ya, kayak keluarga emas kayak gitu. Ada wakala, gitu, ada apa lagi ya, ada arisan emas. Nah, ada mungkin antar kita, tetangga, saudara, kenalan, ada yang mau jual emas, ambil. Kalau kita yakini. Nah, ada juga emas dari lembaga keuangan, tadi yang seperti digital tadi ya. Contohnya gitu ya, di Pegadaian, di Antam, dan sebagainya. Lembaga keuangan juga mengeluarkan bentuk-bentuk emas yang digital ataupun dalam bentuk produk keuangan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tampilkan foto sebelah ini. Ini zaman nenek saya. Kembali ke cerita nenek saya tadi. Kalau dulu orang itu masak pakai tungku, betul nggak Pak Bu? Tungkunya seperti ini. Maaf Pak Beri. Ya. Ada partisipan yang nggak di-mute, agak sedikit mengganggu. Pak Muhammad atau siapa itu? Baik. Nah, saya cek dulu. Ya. Terima kasih Pak. Pak Jayeng, oke. Saya tutup dulu nih. Nah, yang gambar tungku ini, ya, yang saya ceritakan tadi, cerita nenek saya, gitu ya. Karena zaman Belanda itu orang ngerampasin barang-barang, dan terutama yang dicari adalah emas. Nenek saya itu cerita, saya itu nyimpan emas, itu di depan tungku, Bapak Ibu, di sini nih, depan tungku. Caranya gimana? Pakai kuali yang gerabah gitu ya, ditanam di bawah tungku sini, di tempat yang agak ke depan gitu ya, panas. Kalau di dalam panas nanti meleleh gitu ya, agak ke depan gitu ya. Ditutup abu. Gitu ya. Nggak ada yang ngira itu Bapak Ibu. Nyaman. Nah, sayangnya sekarang Bapak Ibu sudah nggak pakai tungku lagi gitu. Jadi silakan ya. Jadi kalau yang punya profil, ini kebanyakan sekarang adalah profil resikonya moderat, gitu ya. Yang artinya di sini ada
beli dan disimpan gitu ya, maka perlu gitu ya Bapak Ibu semuanya kita pikirkan bagaimana penyimpanan yang aman gitu. Nah, bentar, saya apa kelewat ya materinya ya. Nah, maaf ini saya tambahkan ya. Jadi cara menyimpan emas yang aman itu salah satunya adalah kita sewa brankas di bank. Gitu ya. Itu aman, Pak. Dijagain 24 jam, dikunci gitu ya. Masuk juga harus pakai registrasi segala macam. Tapi ada biaya sewa. Gitu ya. Yang nomor 3 udah saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah titip sambil tabungan atau cicilan di lembaga keuangan. Ini salah satu alternatif. Nah, kembali ya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada biaya juga gitu ya, sama. Dan ada kaidah-kaidah fikih yang masing-masing kita punya pilihan, punya pemahaman. Ini mana yang cocok gitu ya, yang bisa digunakan. Nah, itu. Nah, kemarin ada yang menarik nih tentang sewa brankas. Nih teman saya dia sewa brankas dan setelah sewa brankas itu di-sharing. Jadi misalkan saya nih sewa brankas, Pak, kapasitasnya mungkin bisa nampung 10 kilo mas, katakan gitu ya, atau 2 kilo gitu ya. Saya baru pakai 100 gram, daripada ini nganggur gitu ya. Sewanya saya sharing. Pak Jaya yang mau nitip, ayo bareng-bareng kita sharing biayanya. Bapak nitip sekian, berarti saya sewakan space sekian, katakan per bulannya anggaplah 100.000, kita paruh-paruh gitu. Dan ini bisa kalau kita memang saling percaya. Biasanya keluarga gitu ya, itu lebih mudah gitu ya. Keluar masuknya tentu terkendali gitu. Itu salah satu mengantisipasi agar sewa brankas bisa lebih murah gitu ya, bisa lebih kita buat lebih ekonomis lah gitu ya, tidak tergerus uang di situ. Nah, kalau simpan di rumah di mana yang cocok gitu ya. Salah satu tadi yang ditunggu itu udah nggak bisa kita praktekkan lagi karena Bapak Ibu sudah pakai kompor gas. Tempat yang baik nyimpan di rumah itu adalah tempat yang rahasia, Pak. Rahasia yang hanya saya dengan Allah yang tahu, itu hanya saya sama Tuhan yang tahu. Yang lain jangan usah tahu. Itu ya tempat yang paling aman di rumah. Gitu ya. Ya, memang ada resikonya, semua ada resiko. Kalau di brankas aman, resikonya kita harus bayar. Kalau dititip cicilan, kita juga ada biaya sewa di situ. Kalau di rumah, risikonya kita khawatir dicuri, dirampok, dan sebagainya. Ya, semuanya kita antisipasi. Bapak Ibu nanti kalau masih ingin nyimpan barang berharga di rumah, saya bisa share video, ya, sebuah video tentang tempat-tempat rahasia gitu ya di rumah yang bisa dimanfaatkan. Ya, banyak videonya bahasa Inggris di YouTube. Walaupun bahasa Inggris, ya kita nonton aja udah tahu gitu Pak, nggak usah ngerti artinya gitu ya. Baik, itu